Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kita pada mata kuliah dasar-dasar intervensi psikologi. Kali ini kita masuk pada part yang ketiga, yaitu pembelajaran yang ketiga tentang konseling psikologi. Nah, konseling adalah salah satu jenis dari treatment atau salah satu jenis intervensi psikologi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa yang disebut dengan konseling psikologi, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Berdoa, mulai. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bisa membukakan pintu hati kita dan pikiran kita untuk belajar menjadi lebih mudah, lebih terang, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, apa yang disebut dengan konseling psikologi? Kita lihat ya. Nah, secara bahasa, konseling adalah counsel. Berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, artinya bersama atau berbicara bersama. Menurut Barut dan Robinson, counseling adalah people coming together to gain an understanding of problem that beset them were evident. Jadi, orang berkumpul bersama untuk kembali memahami permasalahan yang mereka alami. Tentu saja, proses konseling ini adalah proses di mana dua orang atau lebih, kemudian di situ seorang konseli menyampaikan permasalahan yang dia alami dan seorang konselor berusaha untuk memahami permasalahan apa yang menimpa pada konselinya. Menurut Carl Rogers, seorang psikolog humanistik, berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan yang terapi dengan klien yang mana hubungan konseling ini bertujuan untuk melakukan perubahan self atau perubahan diri pada pihak klien. Jadi, Rogers menganggap bahwa proses dari konseling merupakan proses hubungan yang memiliki efek terapeutik atau memiliki efek terapi. Jadi dari proses bagaimana seorang konselor memahami klien, kemudian klien bisa mengungkapkan permasalahan dan dia merasa dipahami, proses yang seperti itu merupakan proses yang memiliki efek terapi. Itu menurut Rogers. Menurut Petrofas ini juga menyampaikan hal yang serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Rogers, bahwa konseling adalah proses yang melibatkan proses yang profesional atau melibatkan seorang profesional yang mana proses tersebut berusaha untuk membantu konseli atau membantu orang lain untuk dapat mencapai pemahaman dirinya. Jadi proses dalam membantu konseli ini membantu konseli bisa memahami dirinya sehingga konseli ini mampu membuat sebuah keputusan atas dirinya dan ia juga mampu memecahkan masalah. Jadi Petrofase ini mengatakan bahwa konseling itu sifatnya proses yang profesional. Jadi tidak asal orang ketemu dengan orang, kemudian dia curhat begitu ya. Nah, bukanlah yang asal curhat yang seperti itu. Jadi Petrofase ini menekankan bahwa proses konseling itu adalah proses yang melibatkan seorang profesional, di mana proses tersebut tujuannya adalah ingin membantu kliennya bisa memahami dirinya dan bisa mengambil keputusan dan melakukan pemecahan masalah. Jadi gitu ya. Jadi konseling itu bukan hanya sebatas proses yang kita sebut sebagai curhat gitu.
Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya, entah kita yang curhat kepada orang lain atau kita yang dicurhati oleh orang lain. Nah, proses yang mana mungkin saling curhat gitu ya, itu belum bisa disebut sebagai proses konseling. Nah, konseling sendiri memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, kemudian tujuan jangka menengah, dan yang ketiga adalah tujuan jangka panjang. Nah, apa yang disebut sebagai tujuan jangka pendek? Konseling yang memiliki tujuan jangka pendek adalah konseling yang mana proses tersebut membantu klien untuk bisa mengatasi permasalahan yang mana permasalahan itu harus ia pecahkan. Nah, untuk konseling jangka pendek ini sifatnya lebih pendek, durasinya juga lebih pendek, dan bisa saja hanya membutuhkan 1 kali tatap muka. Kemudian yang kedua, tujuan sifatnya menengah. Tujuan konseling yang sifatnya menengah ini lebih menekankan pada prosesnya, yaitu proses di mana konseling mengemukakan permasalahannya, kemudian si konselor memahami permasalahan yang disampaikan oleh klien gitu ya. Jadi proses ini kemudian mampu meningkatkan efektivitas dari konseling itu sendiri. Nah, tujuan inilah yang disebut tujuan jangka menengah. Kemudian yang terakhir, tujuan jangka panjang. Konseling yang memiliki tujuan jangka panjang ini merupakan konseling yang prosesnya tadi membantu si klien supaya klien bisa mencapai self realization. Jadi kliennya bisa memahami dirinya, merealisasi apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian dia mampu melakukan self actualizing. Jadi kemudian dia mampu melakukan aktualisasi diri, dan yang terakhir adalah menjadikan si klien ini fully functioning person. Jadi orang yang bisa memaknai atas hidupnya gitu. Tujuan utama konseling lainnya, tujuannya adalah membantu klien supaya klien dapat mencapai kesehatan mental. Otomatis klien-klien yang datang untuk konseling, mereka pasti mengalami hambatan-hambatan permasalahan secara psikologis. Kemudian yang kedua, membantu klien untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian membantu klien untuk meningkatkan efektivitas dirinya secara personal. Di antaranya ini adalah klien mampu berkomitmen atas tugas, ya. Kliennya mampu dan mau bertanggung jawab atas tugas yang harus dia kerjakan, menjadi individu yang kreatif, konsisten, serta mampu mengontrol impuls. Impuls ini adalah dorongan yang muncul dari dalam dirinya ya. Otomatis yang dimaksud ini adalah mampu mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang merusak. Kemudian menjadi pribadi yang responsif, mampu memberikan respon yang tepat sesuai dengan apa yang dia hadapi atau sesuai dengan tuntutan sosial yang ada di sekelilingnya. Tujuan utama konseling lainnya adalah membantu klien mencapai perubahan. Otomatis perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang sifatnya positif ya. Kemudian melatih klien membuat sebuah keputusan, mulai dari mengevaluasi masalah, membuat keputusan, menerima keputusannya sendiri, hingga mampu melakukan apa yang sudah diputuskan gitu. Karena tidak sedikit dari permasalahan yang terjadi begitu ya, yang dialami oleh orang lain gitu ya, orang tersebut sulit untuk menerima keputusan yang terjadi atas dirinya gitu. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi perilaku. Unsur-unsur penting dalam konseling. Yang pertama adalah sisi proses. Nah, unsur konseling dari sisi proses adalah
Dalam konseling terjadi hubungan yang persuasif, yang mana hubungan ini berlangsung secara berkesinambungan. Artinya pertemuan dari proses konseling ini tidak hanya berlangsung satu kali, namun dapat berulang kali atau berkali-kali tatap mukanya begitu ya. Kemudian yang kedua, membantu klien. Tujuan utamanya otomatis konseling adalah ingin membantu klien ya. Bagaimana klien bisa menemukan makna hidup, menyembuhkan gangguan emosional, mampu merekonstruksi kepribadian, mampu menyesuaikan diri dengan tepat atau sesuai gitu ya, menghilangkan perilaku-perilaku maladaptif dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dari sisi membantu klien. Kemudian yang ketiga, ada unsur yang disebut kesengajaan. Jadi proses konseling itu tidak bisa misalnya terjadi begitu saja tanpa ada tujuannya. Konseling dilakukan dengan sengaja dan bukan merupakan percakapan tak terduga antara dua orang. Misalnya kita datang ke kosnya teman, tiba-tiba kita curhat di situ atau saling curhat. Nah, proses saling curhat tersebut tidak bisa kita sebut sebagai konseling ya. Unsur-unsur dalam konseling yang keempat, ada yang disebut proses belajar dan pengembangan diri. Ini manfaat ini didapatkan dari kedua belah pihak, baik dari sisi klien dan juga dari sisi konselor. Bagi sisi klien, tentu saja klien ini dia bisa belajar dari proses konseling tersebut. Si klien memiliki kesadaran diri yang lebih baik, penerimaan diri yang lebih baik, dan juga klien menjadi lebih mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian bagi konselor, otomatis dalam proses konseling yang dijalani, konselor ini akan semakin mempertajam kepekaan dan kemampuan analisanya. Semakin banyak klien yang datang, semakin banyak permasalahan yang dia temui, tentu saja wacananya, kemampuan dalam memahami ini menjadi lebih tajam lagi, begitu ya. Kemampuan dalam analisa juga semakin lebih tajam, sehingga si konselor ini memiliki sudut pandang yang semakin luas terkait permasalahan yang dialami oleh kliennya. Konselor juga bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran dari permasalahan yang dihadapi klien untuk kehidupannya sendiri. Sehingga dalam proses konseling ini yang bertumbuh dan belajar tidak hanya dari sisi klien, namun juga dari sisi konselornya. Nah, selanjutnya, variabel-variabel penting dalam konseling. Yang pertama dari sisi konselor. Seorang konselor haruslah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Misalnya, konselor yang berpraktek sebagai konselor psikologi, maka konselor ini harus memiliki ilmu yang memadai, harus memiliki latar belakang keilmuan sesuai bidang yang dia tekuni tadi ya. Kalau konselingnya di bidang psikologi, maka dia harus memiliki keilmuan di bidang psikologi. Kalau konselingnya di bidang gizi misalnya dan kesehatan masyarakat, maka si konselor tersebut harus memiliki latar belakang keilmuan di bidang ilmu gizi dan tentang kesehatan masyarakat. Jika konseling praktek yang dilakukan ini terkait dengan permasalahan keluarga atau konselor keluarga, maka konselor tersebut harus memiliki dasar-dasar ilmu dan pengetahuan tentang keluarga gitu ya. Jadi seorang konselor haruslah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Kemudian dari sisi pengalaman, tentu saja konselor yang memiliki jam terbang yang tinggi ya, pengalaman yang banyak, maka tentu saja itu akan semakin membuat konselor mahir dalam memfasilitasi klien, dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan klien, dan tentu saja pengalaman yang
dia miliki ini akan sangat membantu klien-kliennya kemudian. Kemudian dari variabel yang ketiga yaitu kepribadian. Ini penting harus dimiliki seorang konselor. Seorang konselor haruslah memiliki kepribadian yang empatik, hangat, tulus gitu ya. Karena konselor ini kan berusaha untuk memahami klien, berusaha untuk memfasilitasi klien. Bagaimana seorang konselor bisa memfasilitasi kalau misalnya orangnya ini tidak sabaran gitu ya, egois, tidak empatik gitu. Tentu saja proses konseling yang dia jalani ini menjadi proses yang tidak efektif. Kemudian yang terakhir adalah nilai moral. Seorang konselor harus memiliki nilai-nilai yang kuat dalam kehidupan yang harus dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena seorang konselor ini adalah seorang yang menjadi fasilitator begitu ya. Bagaimana seorang fasilitator itu tidak memiliki etika yang baik misalnya. Nah, tentu saja konseling yang dia lakukan ini menjadi nggak efektif ya. Mungkin dari sisi konselinya atau dari kliennya ini menjadi tidak trust misalnya begitu. Selanjutnya, variabel penting dalam konseling yang dimiliki oleh klien ini yang turut mempengaruhi dari proses-proses konseling. Yang pertama, kepribadian. Tipe kepribadian klien. Iya, tipe kepribadian klien ini menjadi faktor yang cukup penting yang harus diperhatikan dalam proses konseling gitu ya. Seorang konselor berusaha untuk memahami klien berdasarkan kepribadian yang klien miliki. Misalnya kliennya ini seorang yang introvert, jadi kliennya harus banyak mengakomodasi dan mungkin lebih aktif bertanya begitu ya. Kalau kliennya ini ekstrovert gitu, jadi seorang konselor ini harus bisa bagaimana mengakomodasi klien sehingga ceritanya itu nggak kemana-mana begitu ya. Nah, ini sangat penting sekali seorang konselor ini memahami tipe kepribadian klien karena hal tersebut berkaitan dengan pendekatan apa yang nantinya akan digunakan oleh konselor. Kemudian dari sisi persepsinya klien, prasangka misalnya kalau kalau si kliennya atau konselingnya ini sudah punya prasangka tertentu terhadap konselornya, misalnya membuat dia tidak trust atau tidak percaya, maka konseling yang dilakukan kan menjadi tidak efektif gitu ya. Kemudian dari sisi kejujuran, apakah kliennya ini jujur dalam menyampaikan informasi ataukah enggak? Tentu saja kalau kliennya ini enggak jujur atau enggak sesuai begitu ya, apa yang dialami dengan apa yang disampaikan, maka hasil dari konseling juga menjadi tidak efektif karena tidak tepat, karena tidak sesuai dengan kondisi yang klien alami. Kemudian pengalaman hidup klien, tentu saja ini juga mempengaruhi gitu ya, pengalaman-pengalaman hidup klien. Kemudian kapasitas intelektual, emosi dan sosial ini juga berpengaruh. Misalnya kliennya ini pintar sekali, maka seorang konselor juga harus bisa mengimbangi gitu ya terkait apa yang disampaikan klien. Jangan sampai konselornya ini nggak ngerti, nggak paham topik-topik yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh klien. Atau mungkin kebalikannya, kliennya ini memiliki hambatan secara intelektual gitu ya. Jadi kemampuan pemahamannya rendah, jadi mungkin cara berkomunikasinya sulit gitu ya, sulit mengungkapkan gagasan atau ide berpikirnya, kemampuan untuk berbicaranya ini tidak lancar, sehingga ini konselor juga akan akan menunjukkan effort yang lebih untuk memahami sisi klien gitu. Nah, ini variabel-variabel penting yang turut mempengaruhi proses konseling dari sudut si
klien. Selanjutnya kalau dilihat dari situasi atau lingkungan. Nah, untuk sisi waktu, untuk klien anak-anak ini waktu yang digunakan untuk konseling ini sekitar 30-60 menit. Jadi kalau terlalu lama ini juga menjadi tidak efektif, kalau terlalu sebentar juga kurang efektif karena mungkin belum mencapai tujuan konseling yang diharapkan. Kemudian untuk klien dewasa ya. Untuk klien dewasa ini waktunya kurang lebih dari 60 sampai 120 menit, jadi maksimal 2 jam gitu. Kalau terlalu lama ini juga menjadi tidak efektif karena konselornya terlalu lelah gitu ya. Jadi karena konselornya terlalu lelah, akhirnya kurang begitu efektif dalam memberikan feedback atau memberikan tanggapan kepada klien. Nah, kemudian fasilitas dari ruang konseling, misalnya ruangan ber-AC, ada penerangannya, alat tulis, ini juga berpengaruh ya. Kemudian personal space, ini ya, space personal, jadi apakah ruangannya itu tertutup, kedap suara, ataukah terbuka, jadi orang lain itu bisa melihat proses konseling. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Jenis-jenis klien yang datang ini ada 3. Yang pertama, klien yang datang dengan kemauan sendiri atau kita sebut dengan motivasi internal dan ada usaha sendiri. Jadi klien ini dia tahu dirinya bermasalah dan kemudian dia mencari pertolongan, datang kepada konselor atau datang kepada psikolog untuk mengikuti proses konseling. Kemudian ada yang tipe 2 nih. Tipe 2, dia memiliki motivasi secara internal. Dia tahu kalau dia bermasalah, namun dia enggan untuk mencari bantuan. Gitu. Ini tipe orang yang kedua, sehingga dia datang ke psikolog atau dia datang ke konselor itu atas rekomendasi orang lain atau atas saran dari orang lain, mungkin misalnya dia dibawa oleh keluarganya. Kemudian yang ketiga, motivasi eksternal dan usaha pihak lain ini klien yang paling sulit nih ya. Kliennya ini nggak sadar kalau dia ini bermasalah dan dia juga nggak mau datang konsultasi ke psikolog karena dia ngerasa dia baik-baik aja gitu. Nah, ini yang menjadikan tantangan yang berat atau tantangan yang besar untuk konselor bagaimana bisa memfasilitasi si klien ini dan memberikan insight kepada si klien bahwa sebenarnya dirinya ini bermasalah. Jika dilihat dari jenis-jenis masalah klien, maka bisa kita lihat yang pertama adalah masalah yang murni emosional. Misalnya gangguan kepribadian seperti pemalu, tidak pede, ada delinkuensi nih, kenakalan remaja ya, egois dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga masalah yang sifatnya non-emosional. Contohnya kesulitan belajar, underachiever, ini ya prestasi rendah, ketidakjelasan bakat, salah jurusan, mungkin kehamilan yang tidak diharapkan. Nah, ini sifatnya masalah-masalah yang non-emosional. Bisa masalah non-emosional yang menjadi emosional, misalnya awalnya dari permasalahan kehamilan pranikah, kemudian menjadikan si individu ini depresif, blaming self, menyalahkan diri, kemudian juga ada anxiety. Nah, ini awalnya dari non-emosional menjadi emosional. Misalkan lagi contohnya, anak yang jenius nih, anak yang berbakat istimewa, anak yang sangat pintar sekali, namun dia di sekolah itu malah tidak berprestasi, kemudian memiliki perilaku yang menyimpang di kelas, suka bikin onar gitu ya. Nah, ini juga sangat mungkin terjadi. Kemudian, masalah emosional menjadi non-emosional, ini jenis masalah yang keempat ya. Awalnya masalahnya emosi, kemudian menjadi non-emosi. Contohnya, delinkuensi. Awalnya ya, kenakalan remaja, kemudian contohnya kenakalan remaja ini dia narkoba begitu ya, kemudian berefek pada
fungsi kognitif yang bermasalah karena kemudian dia mengkonsumsi narkoba, kecanduan gitu ya. Jadi kemampuan kognitifnya ini jadi terpengaruh. Selanjutnya, konseling sebagai salah satu perilaku yang membantu. Nah, menurut Rogers, proses konseling ini disebut juga sebagai helping relationship. Yang mana helping relationship ini adalah suatu hubungan di mana salah satu pihak berupaya agar pihak lain atau kedua belah pihak dapat lebih menghargai, lebih ekspresif, dan mengembangkan lebih banyak lagi potensi yang masih terpendam. Jadi proses konseling itu adalah proses membantu gitu ya, hubungan yang membantu, helping relationship. Nah, terakhir ini tugas untuk kalian semua. Tugasnya adalah tugas tindakan yang harus dikerjakan selama 1 minggu, dimulai dari hari esok gitu ya, setelah tugas ini diberikan. Tugasnya adalah melakukan tindakan helping behavior, perilaku membantu. Tindakan helping ini bisa dilakukan kepada teman, saudara, orang tua, tetangga, atau mungkin orang lain yang dia tidak kenali. Tindakan helping bisa dilakukan berupa helping sifatnya fisik maupun helping yang sifatnya psikologis gitu ya. Seperti tadi contohnya adalah proses konseling gitu ya, membantu mengakomodasi secara emosi gitu ya, meringankan beban secara emosi, misalnya mendengarkan curhat gitu kan, itu bantuan secara psikologis gitu. Nah, tindakan-tindakan helping tersebut bisa ya dilakukan tindakan helping fisik maupun yang sifatnya psikologis. Kemudian, tuliskan dan deskripsikan tindakan helping Anda. Jadi, apa yang Anda lakukan, membantu siapa, proses membantunya seperti apa, misalnya ya. Setelah itu, gambarkan perasaan Anda setelah Anda membantu orang lain, apa yang Anda rasakan. Nah, Anda deskripsikan secara lebih detail. Nah, tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada saat kita tatap muka yang keempat. Demikianlah perkuliahan kita untuk materi kita yang ketiga, yaitu dasar-dasar intervensi tentang konseling psikologi. Semoga pembelajaran hari ini atau pembelajaran dari video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kita tutup kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.